Anak pulang lebih awal dari sekolah. Dari kamar tidur, dia mendengar suara ibunya. Anak memeriksanya, dan melihat adegan yang mengejutkan. Ketika ayahnya kembali, anak meminta ibunya untuk berhenti dari pekerjaannya. Ibunya menolak, dan malah menyebut nama Tony, yang akan memberinya kenaikan gaji. Anak itu semakin membencinya. Wanita tidak tahu rahasianya sendiri. Sudah diketahui putranya. Dia juga tidak tahu anaknya akan melangkah ke dalam jurang yang dalam. Rudy dan istrinya, Susi, bekerja di sebuah pabrik pengolahan buah. Putranya Andi sudah SMA 3. Rudy mengira dia memiliki keluarga yang bahagia. Tapi dia tidak tahu selama perjalanan bisnisnya, istrinya yang cantik selingkuh. Hari itu, Andi pulang ke rumah bersama teman. Tapi rumah yang seharusnya kosong, malah terdengar suara rintihan wanita. Dia mendorong pintu kamar, dan melihat pemandangan yang luar biasa. Suara wanita itu dari ibunya sendiri. Rasa terkejut dan jijik menyelimutinya. Dia segera membawa temannya pergi, dan bersembunyi di lantai bawah. Setelah selesai, seorang pria pergi. Andi mengenalinya. Pria ini adalah bosnya di pabrik ayahnya, Tony. Andi sangat marah. Tapi dia tidak langsung mengekspos ibunya. Sebaliknya dia menelepon ayahnya, dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Andi tidak tahu, setelah membongkar rahasia ibunya, keluarganya akan hancur berantakan. Setelah Rudy kembali ke rumah, Andi cemberut dan tidak senang. Dia cemberut pada Susi, dan membujuknya untuk keluar dari pabrik. Tetapi suami dan istri menolak. Ternyata Andi tidak memberitahu ayahnya tentang rahasia ibunya. Rudy malah mengira putranya tidak pengertian. Pekerjaan istrinya diperoleh dengan susah payah, dan akan memberikan penghasilan bagi keluarga. Tapi Andi tidak bisa mentolerir ibunya melakukan sesuatu yang menghancurkan keluarga. Setelah ragu-ragu, dia memperingatkan Susi. Dirinya melihat apa yang terjadi sore itu. Dia juga yang menelepon ayahnya untuk kembali. Dia mencoba membujuk ibunya untuk meninggalkan Tony. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Keluarga masih bisa sama seperti sebelumnya. Tapi Susi diam dan ragu-ragu. Andi marah. Ku beritahu kamu. Siapapun yang menghancurkan keluarga kita, aku akan menghancurkannya. Malam itu, Tony yang baru saja turun dari mobil, tiba-tiba diserang. Tapi karena perbedaan kekuatan, Tony dengan cepat membalikkan situasi. Ketika dia melihat wajah Andi, tinjunya menggantung di udara. Rencana balas dendam Andi jelas gagal. Memikirkan adegan yang dia lihat, dia hanya bisa menangis. Tapi dia tidak tahu, hati ibunya sendiri sudah lama meninggalkan ayahnya. Dibandingkan dengan Tony yang tampan, Rudy jelas jauh berbeda. Susi yang baru saja selesai bermesraan dengan suaminya, tidak bisa tidur. Dia memikirkan Tony, dan merasa jijik dengan suaminya. Karena hubungan yang tidak pantas ini, Tony memberikan rumah yang nyaman untuk Susi. Rudy bilang dia telah bekerja keras di pabrik selama lebih dari 10 tahun, tapi dia tidak mendapat perlakuan ini. Tapi Susi baru bekerja 2 bulan. Dia sudah disukai oleh Tony. Mendengar ini Susi berkata, Tony melakukan ini demi Rudy. Kemudian dia bergegas pergi bekerja. Tapi dia tidak menyangka, Tony tiba-tiba memintanya untuk putus, karena Rudy pulang ke rumah. Andi juga tahu tentang perselingkuhan mereka. Tony tidak ingin membuat keributan, jadi dia ingin mengakhiri perselingkuhan itu. Tapi Susi tidak bisa menahan diri. Dia menolak untuk berpisah. Tapi Tony sudah bertekad. Dia tahu bahwa jika hubungan mereka terungkap, reputasinya akan hancur. Dia tidak akan bisa bekerja di pabrik lagi. Malam itu dia telah melihat di mata Andi. Dia melihat rasa kebencian yang kuat di mata Andi. Keduanya memiliki keluarga sendiri. Dia tidak ingin anaknya juga akan memiliki kebencian seperti itu padanya. Susi tidak dapat menerima ini. Dia menangis. Tapi saat itu, Rudy datang ke kantor. Ketika dia sedang membersihkan rumah, dia menemukan kondom di bawah ranjang. Dia segera tahu istrinya berselingkuh. Dan kemungkinan besar Tony adalah pria itu. Dia sangat marah dan bergegas ke pabrik, lalu mendatangi kantor Tony. Tetapi pintu terkunci. Mendengar suara pintu terbuka, Rudy segera menghindar. Dia melihat istrinya keluar sambil menangis. Melihat ini, hati Rudy dipenuhi perasaan campur aduk. Dia tidak marah, malah menyimpannya sendiri dalam diam. Mereka semua hidup dalam pikiran sendiri. Tapi kemudian kecelakaan terjadi. Suatu hari Andi menguping telepon Susi. Ternyata ibunya masih berhubungan dengan Tony. Dia marah pada ibu dan Rudy yang pulang kerja. Melihat sikap buruk putranya, dengan tanpa pandang bulu, dia menamparnya. Andi tidak tahan dengan itu. Dia akhirnya keluar rumah di tengah hujan lebat. Rudy mencarinya. Dia mendatangi putranya dengan perasaan bersalah. Andi memeluk ayahnya dan menangis. Saat ini dia tidak tahan lagi. Dia memberitahu ibunya berselingkuh. Rudy tidak tahu bahwa putranya telah menemukan skandal istrinya. Hatinya terasa semakin pahit.
Tapi dia meyakinkan putranya. Dia percaya bahwa Susi akan sadar, lalu kembali pada mereka. Namun kenyataan menyiramnya dengan air dingin. Susi tidak bisa melepaskan Tony. Dia sering berkeliaran di sekitar asrama Tony. Melihat keluarga Tony yang bahagia, hatinya terasa sakit. Tapi Tony takut dengan gangguan Susi. Dia bertekad untuk tidak berhubungan lagi. Tapi dia tidak tahu, dia sudah berada di dalam lumpur. Dan tragedi yang tidak dapat diperbaiki juga sedang berlangsung. Setelah dipikirkan, Rudy mencari Tony. Dia tidak ingin melakukan perjalanan bisnis lagi. Tony setuju dengannya. Tapi matanya tidak pernah berani menatap Rudy. Setelah mendekati Tony, Rudy mencoba membujuk istrinya. Dia ingin Susi berhenti dari pekerjaannya. Keluarga itu akan seperti sebelumnya. Putranya juga sudah SMA 3. Butuh perawatan Susi. Meskipun Rudy tidak berkata langsung, tetapi suasana yang canggung membuat Susi tahu bahwa suaminya telah menemukan rahasianya. Dan Rudy sedang berusaha keras untuk menyelamatkan keluarga. Tapi dia tidak tahu, kuda liar itu sudah di luar kendali. Yang bisa dipikirkan Susi hanyalah Tony. Dia menghubungi Tony lagi. Dia ingin bertemu dengannya. Tony yang terganggu, dengan enggan setuju. Ketika dia tiba di tempat yang ditentukan, Tony segera memarahi Susi. Mengapa dia masih menghantuinya? Tapi Susi mengatakan dia tidak bisa melepaskannya. Dia memeluk Tony dengan erat dan mencoba memenangkan hatinya. Dia mengusulkan agar mereka bercerai dan berpacaran bersama secara terbuka. Tapi dia tidak tahu, Tony hanya bermain-main dengannya. Kamu jangan bermimpi, aku tidak akan menceraikan istriku. Tony segera menyingkirkan Susi. Akhirnya dia berjanji untuk memberi Susi uang. Mereka berdua berpisah dengan baik. Susi tidak mau, tapi Tony pergi dengan tekad yang kuat. Susi patah hati dan menangis. Tapi dia tidak tahu semua yang terjadi dilihat oleh suaminya. Rudy mengertakkan gigi. Pikiran yang mengerikan muncul di benaknya. Malam itu, Rudy mengintai di depan rumah Tony. Setelah melihat Rudy masuk, dia mengetuk pintu rumahnya. Di tangannya ada sebilah parang. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Rudy untuk mengumpulkan bukti. Tony dibunuh di rumahnya tadi malam. Polisi menemukan ponsel Tony. Dan panggilan terakhir yang dia lakukan adalah untuk Susi. Susi sangat terkejut. Setelah menenangkan diri, dia curiga suaminya adalah pembunuh. Karena kemarin dia melihat Rudy mengasah pisau dapurnya. Tapi Rudy tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia tidak membenarkan dan menyangkal. Dia hanya berpikir bahwa setelah Tony mati, keluarga mereka bisa kembali ke kehidupan lama. Kecurigaan Susi terbukti oleh kata-katanya. Dia sangat terpukul. Rudy, aku tahu aku bersalah padamu. Pada anak kita. Tapi membunuh itu melanggar hukum. Itu melanggar hukum. Susi akhirnya mengakui bahwa dia berselingkuh. Dia khawatir jika suaminya tertangkap, keluarganya akan hancur. Tapi ketika Rudy mendengar ini dia bangkit. Dia menumpahkan kemarahan. Alasan dia menahan diri, karena dia berharap istrinya akan putus dengan Tony. Demi keluarga mereka. Tapi Susi selalu mengecewakannya. Bahkan putranya tidak bisa membuatnya kembali. Hati Rudy penuh dengan kebencian. Tapi masalahnya telah sampai di sini. Rudy tahu bahwa polisi akan menemukan kebenaran. Jadi dia memutuskan untuk menyerahkan diri. Tapi pada saat itu, Andi datang untuk menghentikan Rudy menyerahkan diri. Dan hal yang aneh adalah, ketika Rudy melihat anaknya, dia panik tanpa alasan. Dia segera menekankan kepada putranya. Dia yang telah melakukannya. Dia harus bertanggung jawab untuk itu. Tapi Andi yang selalu mendengarkan ayahnya, kali ini dia menolak. Dan yang dia katakan kemudian lebih mengejutkan. Aku yang membunuhnya. Aku yang membunuhnya. Dengan tangisan kesedihan, Rudy duduk di lantai. Dan pernyataan ini juga mengejutkan Susi. Ternyata malam itu, Andi selangkah lebih awal dari Rudy. Dia datang ke rumah Tony. Dia ingin meminta Tony meninggalkan ibunya. Tanpa diduga banyak hal yang terjadi di luar dugaannya. Tony memberitahu Andi, bukan dia yang tidak mau berpisah, tapi Susi yang terus mengganggunya. Dia bahkan ingin meninggalkan keluarganya. Ku beritahu kamu, ibumu tidak menginginkanmu lagi. Kamu pikir dia masih cinta padamu? Andi yang datang dengan penuh tekad. Tidak menyangka akan mendengar ini. Andi tidak bisa menerima ini. Emosinya semakin tidak terkendali. Dan Tony tidak tahu. Kata-kata berikutnya akan mendorongnya ke dalam jurang. Wanita ini sungguh jalang. Andi sangat marah. Dia menerjang Tony. Tapi dia dengan mudah ditundukkan oleh Tony. Setelah Tony menertawakannya, dia mengusir Andi. Dia tidak menyangka. Andi sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mengambil pisau buah dan menikam Tony. Setelah berteriak, Tony perlahan jatuh dan berhenti bergerak. Saat darah perlahan mengalir, Andi perlahan-lahan sadar. Dia ketakutan sampai terjatuh.
Dan pada saat itu, Rudy datang dengan membawa pisau. Rudy terisak tak terkendali. Dia menyesal karena dia terlambat. Dia yang seharusnya membunuh Tony. Namun pada akhirnya tangan putranya yang berlumuran darah. Rudy menoleh ke Susie dengan marah. Itu semua karena dia. Dialah yang mendorong putranya ke dalam jurang kehancuran. Andy tidak ingin kehilangan keluarganya. Dan tidak ingin melihat ayahnya terus ditipu. Tapi ternyata akan berakhir seperti ini. Dengan ini, dia berencana untuk menyerahkan diri. Tapi Rudy tidak setuju. Anaknya masih muda. Jika dia masuk penjara hidupnya akan hancur. Dia memutuskan untuk menggantikan putranya. Susie berdiri. Dia bilang itu semua salahnya. Dia harus ditangkap. Tapi Rudy menghentikannya. Dia menyuruhnya untuk merawat putranya. Rudy sudah bertekad. Tapi dia tidak menyangka. Di malam hari, Andy menyerahkan diri secara diam-diam. Keluarga bahagia ini hancur. Karena pengkhianatan ibu. Sang anak yang harus membayar harga yang mahal. Masa muda Andy harus dihabiskan di balik jeruji besi. Ini sangat memilukan dan menyedihkan. Baiklah. Sekian untuk edisi kali ini. Bagi yang suka, bisa disukai dan ikuti. Sampai jumpa di lain waktu.